datang Mbak. Dengan Mbak Aya ya? Iya. Barusan ada kegiatan apa Mbak? Barusan banget ada kelas ini tadi. Oh, ada kelas. Iya. Gimana kabarnya Mbak Aya saat ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya pasti udah kenal dengan saya kan? Sudah. Sehubungan dengan konseling yang kita lakukan hari ini, langsung kita mulai aja ya Mbak ya, untuk kesepakatan yang akan kita capai. Yang pertama itu untuk durasi waktunya, kira-kira Mbak Aya nanti ada kegiatan apa Mbak? Ada selain. Oh ada. Iya, berhubung saya juga ada kegiatan. Menurut Mbak Aya kira-kira berapa menit waktu yang kita butuhkan? 30 menit ya. Oke. 30 menit insya Allah cukup. Kemudian selanjutnya di sini Mbak Aya tidak perlu khawatir untuk menceritakan semua masalahnya. Bebas saja, maksudnya kita sama-sama saling menjaga rahasia, jadi tidak akan keluar dari ruangan ini gitu ya Mbak ya. Oke. Yang pertama, boleh silakan Mbak Aya ceritakan masalahnya, apa yang sedang terjadi. Ini saya kan lagi suntuk ya semester ini ya, skripsian gitu. Jadi saya tuh setiap habis melakukan suatu hal, entah itu ada progres atau tidak, saya selalu kayak self reward gitu loh, seakan-akan gitu. Jadi sering, dan itu sering kayaknya setiap hari deh. Jadi karena aku capek kuliah, hari ini capek sih, aku udah berhasil kuliah kayak ini nih, aku self reward gitu. Tapi saya jadi boros banget gitu loh. Jadi di selain saya tuh pengen banget bisa nabung gitu. Oke. Baik, jadi di sini permasalahannya Mbak Aya itu karena sekarang udah semester 5, jadi banyak tugas, terutama tugas skripsi, jadinya Mbak Aya tuh kayak suntuk gitu ya. Dan dengan adanya suntuk itu tadi, Mbak Aya itu melampiaskan dengan self reward. Iya, kayak boros gitu loh. Nah, kemudian dari konseling yang kita lakukan hari ini, yang ingin Mbak Aya capai itu apa? Saya punya kemauan untuk bisa nabung. Saya punya motivasi untuk nabung gitu. Bisa menabung, begitu sih, bisa menabung. Oke, baik. Berarti untuk fokus masalah yang kita highlight pada konseling hari ini tuh boros. Iya, boros. Borosnya berarti ya. Oke. Coba ini Mbak Aya pisahkan boros yang ada pada diri Mbak Aya, itu anggap menjadi orang lain. Kemudian Mbak Aya silahkan memberi nama di boros ini tadi. Kira-kira apa yang Mbak Aya pikirkan namanya? Uang. Ya. Uang boros itu identik dengan uang. Iya. Oke. Nah, selanjutnya apa menurut Mbak Aya, apa efek yang diberikan oleh uang ini terhadap hidup Mbak Aya? Yang diberikan kepada saya, ya saya jadi apa ya, sering kepikiran gitu loh, uang saya kok habisnya banyak sekali gitu loh, kok kemana semua, terus kayak boros. Saya tuh kayak pikirnya tuh tapi terlambat dulu gitu loh, terus kepikirannya tuh kayak bisa sampai berhari-hari, kayak berapa hari ya, 2 hari gitu bisa mikir betul-betul uangku kemana semua ya, tak buat beli apa aja sih gitu kok sampai kayak gini. Sedangkan aku tuh kayak punya wishlist gitu loh, mbak, punya list barang yang saya mau tak beli itu apa gitu. Selama Mbak Aya ini kayak boros itu, biasanya Mbak Aya ini selama 1 minggu itu pernah ini enggak, maksudnya borosnya itu lebih ke apa? Borosnya lebih ke makanan, terus ngopi. Oh, ngopi, berarti bentuknya itu
ke meluapkannya itu ke makanan sama ngopi Iya, tadi ya. konsumsi. Hmm. Kalau pikir-pikiran kan barang yang mau saya beli itu kayak berharga gitu kan. Nah, terus pengaruhnya ke Mbak Aya sendiri itu apa? Pengaruh apanya ini? Pengaruh ke perasaan saya. Iya, uang tadi. Pengaruh uang ini tadi ke saya. Ya itu pas saya kepikiran uang ini tadi kan ada ya, jangka uang tadi si boros ini berarti ya. Uangnya ada di saya. Ya kayak ya ini jadi kepikiran itu, terus lemes gitu, jadi pas kepikiran duh habis kemana ya gitu. Nah, kemudian menurut Mbak Aya, skala yang ditimbulkan oleh uang ini ke hidup Mbak Aya itu berapa? Kalau 1 itu tidak ada efek sama sekali, sedangkan 10 ini kayak benar-benar udah mengganggu hidup Mbak Aya. 7. Oh, berarti udah cukup besar Mbak Aya. Iya. Berarti boros ini emang apa ya? Kayak udah melekat gitu ya? Udah melekat hari-hari, jadi dipikirnya biasanya akhir bulan. Baru kepikiran gitu, terus saya mikir kalau stuck gini-gini aja nggak bakal bisa nabung sih gitu. Terus sampai jadi ngerasa lelah reward, gak ada progress reward gitu. Ya gitu. Nah, sekarang saya memahami bagaimana kondisi Mbak Aya. Kayak kita tuh udah suntuk skripsi, kayak rasanya tuh pengen meluapkan ke sesuatu gitu ya Mbak ya. Dan memang tipe setiap orang tuh beda-beda. Ada yang meluapinnya ke beli baju atau cuma sekedar kayak jalan-jalan. Kalau Mbak Aya ini lebih ke makanan gitu ya. Nah, sekarang kita sama-sama membayangkan, terutama Mbak Aya membayangkan Mbak Aya itu menjadi pemain film gitu. Terus di film itu tuh ada Mbak Aya sama si Uang ini tadi. Kira-kira apa yang ingin Mbak Aya sampaikan ke si Uang ini tadi? Ada uangnya. Please stop, jangan mendekat. Stop, jangan mendekat. Aku lagi pengen nabung. Jangan dekat-dekat ke aku. Bagaimana cara Mbak Aya biar si Uang ini tidak mendekat ke Mbak Aya lagi? Berarti saya harus lebih berpikir lagi kalau saya mau kalau mengelola manajemen uang itu. Jadi kayak uang ini kan bentuknya negatif ya, terus dia ini boros itu. Saya lebih berhati-hati dalam menggunakannya, terus kayak mengatur gitu loh, terus membatasi, bener-bener kayak memberi batasan gitu. Hari ini aku harus, kalau hari ini aku 50.000, ya udah 50.000, nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti kamu harus mengurangi jenis makanan, bukan jenis makanan. Contoh saya biasanya makanannya soto yang harganya 15.000 gitu ya. Jadi kalau hari ini saya emang mau ada kebutuhan, contoh saya berarti nanti saya mau ngopi, dikurangi gitu. Jadi kamu jangan makan soto, coba kamu makan nasi pecel yang harga 8.000 atau 10.000 gitu. Nanti pasti uang nggak berdamainya sama uang, nanti pasti akan menjauh dia. Oke, cukup bagus apa yang akan dilakukan Mbak Aya terhadap si Uang ini. Berarti di sini dapat saya tangkap bahwasannya dalam menghindar dari si Uang ini, Mbak Aya itu kayak berpikir bagaimana cara mengelola uang ini tadi, terus kayak memberi batasan berapa uang yang akan aku ambil gitu ya Mbak ya. Kemudian kayak si uang ini dialokasikan buat apa aja gitu, kayak dibagi. Oke. Nah, kemudian kapan nih kira-kira Mbak Aya akan melaksanakan rencana-rencana yang Mbak Aya sampaikan tadi? Ya setelah itu langsung. Dan saya udah kepikiran si uang itu terus. Oke, berarti setelah ini ya Mbak ya. Baik, berarti di sini dapat saya simpulkan tadi Mbak Aya itu
mengatakan kalau akhir-akhir ini tuh Mbak Aya selalu merasa boros gitu ya, sehingga apa kayak berpengaruh terhadap kehidupan Mbak Aya juga. Dan dari konseling yang kita dapat hari ini, Mbak Aya jadi menemukan cara bagaimana mengelola si boros ini tadi dengan memberi batasan ketika akan mengambil uang tadi. Iya. Selanjutnya apakah ada yang ingin Mbak Aya sampaikan lagi? Cukup ya. Oke, baik, karena waktu konseling kita juga sudah habis, kita akhiri pertemuan konseling pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya melihat kemajuan dari Mbak Aya, apakah sudah terlaksana apa tidak, itu kira-kira Mbak Aya bisanya kapan? Samain aja hari ini. Oh, sama kayak hari ini. Oke, berarti nanti saya akan menghubungi Mbak Aya lagi ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak Aya karena sudah mau menceritakan masalahnya. Silakan jika Mbak Aya ada kegiatan selanjutnya. Iya.